gue yakin kok Indonesia bisa. Oke, karena kita adalah makhluk sosial bukan makhluk media sosial. Yap. Nah, Jangan gue suka kata-kata lu tuh. jangan hanya membantu lewat Instagram saja. Nah, jangan suka membantu lewat tapi postingan saja. realnya juga harus. Action, guys. Nah, bener action. Oke, balik lagi sama gue Des Kantona di Ngode Malam. Tentunya di segmen sebuah cerita ini gue nggak akan sendirian pastinya, karena gue di sini bakalan ngangkat sebuah cerita dari seseorang yang mungkin juga lu udah pada kenal pastinya ya, apalagi kalau misalnya kita seangkatan ya. Nah, by the way, gue langsung aja kenalin biar nggak terlalu panjang juga durasinya. Please welcome, this is Atik Rahman. Apa kabar guys? Rame ya. Thank you semua, thank you. Oke, Bang Atik, apa kabar Bang Atik? Alhamdulillah baik. Sehat ya, alhamdulillah. Bang Atik sekarang sibuk ngapain nih? Kesibukannya? Kesibukannya saat ini aku menikmati dunia baru gue. Gue mengikuti anak-anak kekinian lah. Wih, benar-benar ngikutin banget gitu ya. Gue mulai terjun ke dunia YouTube sih. Oke, jadi Bang Atik ini udah mulai terjun ke dunia YouTube nih guys ya. Masih pemula banget. Bukan masih pemula, tapi berarti kita bakalan sedikit bertambah saingannya, oke? Karena gue yakin ketika Bang Atik turun nih ke YouTube, udah pasti udah ada followingnya ikut. Bisa aja. Nah, kita saling mendoakan. Oh ya, saling mendoakan ya, saling support juga tentunya. Oke. Bang Atik, ngomongin soal Bang Atik nih baru terjun ke dunia YouTube nih. Gimana? By the way, YouTube-nya nama channelnya apa nih? Atik Rahman. ATIQ Rahman pakai C. Jadi buat teman-teman tuh langsung di subscribe, jangan lupa dikepoin juga karena kita ini nanti juga ada kita juga di sana, guys ya. Oke, Bang Atik, ini kan Bang Atik menyandang status sebagai public figure. Ya. Oke. Banyak orang kenal Mas Atik ini, Bang Atik ini dari mungkin meledak-meledaknya versi gue ya. Gue kenal Bang Atik itu mungkin di Heart Series. Oh ya, Heart Series. Ya, nah, ngomongin soal dunia perfilman dan dunia entertain. Sebenarnya Bang Atik ini dulu berangkat dari mana sih? Kenapa kok akhirnya terjerumus atau enggak terlibat di dunia seperti itu? Asik. Jadi betah gitu ya. Ini sorry gue gak perlu. Oke, santai. Pada awal gue bisa terjun ke dunia entertain itu pada tahun 95 apa 96 ya. Itu pertama kali terjun banget ya. Itu umur berapa tuh? Gue itu umur 92, berarti ya umur 3-4 tahun lah ya. Wow. 3-4 tahun lah. 4 tahun kayaknya 4 tahun. Udah cari duit. Ya jadi gini ceritanya dulu itu nyokap gue punya adik, berarti om gue. Nah, om gue ini punya sahabat. Nah, sahabatnya inilah yang berkecimpung di dalam dunia peragensian. Oke. Di dunia agensi. Terus mungkin ngelihat gue ada potensi. Ya, melihat ada potensi ya. Then ya let's have a shot. Coba nih ada satu dulu itu ada satu iklan atau brosur gitu yang membutuhkan talent yang anak kecil. Dimasukkanlah gue. Nah di situ ya kata nyokap gue si kliennya langsung lihat gue kayak langsung tertarik gitu. Tertarik padahal lawan-lawan gue pada masa itu mereka tuh pada pakai yang baju keren-keren gitu, anak kecil yang keren-keren gimana sih? Nah gue cuma pakai, kata nyokap gue cuma pakai kaos, celana pendek, sepatu, udah gitu doang udah. Tapi ya mungkin itulah yang dinamakan mungkin rezeki ya. Iya. Rezekinya ya alhamdulillah di situ gue dipercaya dapat. Kalau gue nggak salah ingat itu dulu tuh gue buat brosur Indovision deh. Oh, brosur Indovision. Entah itu pertama kali Indovision masuk Indonesia apa gimana gue nggak tahu. Pokoknya intinya gue tuh brosur Indovision. Nah dari situlah itu iklan ya. Oke. Iklan apa buat brosur itu gue lupa. Dari situlah mungkin agensi-agensi periklanan di Indonesia melihat oh ada si ini nih ada gue oh, mungkin dipanggil alhamdulillah tuh berjalan jebol iklan ini jebol
Ya alhamdulillah berlanjut lah dari situ Sampai sekarang. sampai sekarang ini. Wow. Jadi awal mulanya gue adalah di iklan. Berarti udah menggeluti dunia industri, disebutnya industri apa sih? Industri hiburan Industri ya. hiburan Industri ya. hiburan, Oke, entertain. pekerja seni mungkin ya. Pekerja seni lah. Pekerja Lebih seni. enaknya pekerja seni ini Iya, jadi bilang lebih soft artis gitu sama ya. gimana lah. Kayak lo bilang artis tuh kayak wah, Wah, yang gitu. enggak lah. Gua nggak Oke, berarti kita bilangnya pekerja seni. Nah, Betul. mendalami dunia pekerja seni ini berarti udah dibilang udah cukup lama ya. Berapa tahun nih kira-kira? Kalau dihitung dari tahun 96 ya emang udah 20, 24. mau jalan 24 tahun mungkin ya, 24 tahun. Nah, selama 24 tahun ini kita penasaran juga nih sebagai pengikutnya Bang Atik, asik. Keluh kesah yang Bang Atik rasakan selama menggeluti dunia seni peran. Itu Oke. seperti apa sih? Keluh kesahnya, gue yakin sih nggak hanya di bidang kita aja ya. Oke. Yang ada keluh kesahnya atau gimana ya. Kalau buat gue pribadi ya, kalau syuting, you know lah, pulang pagi, callingan nggak tentu. Oke. Terus kadang Sabtu Minggu orang pada libur kita kerja, orang masih pada tidur kita masih di lokasi, gitu-gitu aja lah. Tapi ya so far ya gue bawa enjoy aja sih karena mungkin juga gue hobi juga ya, hobi di bidang itu gue jadi ngelakuin apa yang gue lakuin itu adalah hobi. Ya, jadi gue enjoy aja, fine aja. Oke, jadi rasa capeknya nggak begitu terasa gitu ya, karena Nggak begitu mungkin terasa. juga ada unsur nyaman dan suka juga untuk menjalani aktivitas itu. Betul. Oke, nih ngomong-ngomong Bang Bang Atik sekarang kan masuk di masa pandemi nih ya. Yap. Kita selama masa pandemi ini menurut Bang Atik sendiri menanggapi masa pandemi ini kayak gimana? Soalnya kan banyak banget nih dampak dari adanya virus ini. Banyak orang yang akhirnya kehilangan pekerjaan, sampai mereka ada yang putus semangat, sampai frustasi lah. Nah, Bang Atik sendiri seperti apa? Apa berpengaruh juga pada kehidupan Bang Atik sendiri? Gini, berpengaruh, iya. Oke. Dan gue yakin nggak cuman gue, semuanya pun yang di luar entertain pun di bidang apapun itu semua sektor kena imbasnya dan parah banget sih. Parah banget. Udah berapa tawaran film nih yang hilang? Ya. Ya karena adanya pandemi kayak begini jadi banyak proyek yang tertunda. Banyak proyek yang tertunda, banyak juga yang budget jadinya, yang pending gitu ya. Ya, bisa dibilang seperti itu. Ya, let's to be honest aja kan. Iya, benar. Ya seperti itulah, mungkin tanpa perlu kita banyak panjang lebar, mungkin juga udah pada tahu kali ini yang kalian pada nonton nih, apa yang kalian rasakan juga di rumah juga. Apalagi yang ya iya sih, maksudnya yang kayak pada kena PHK gitu kan juga ini banget ya. Gue juga termasuk Bang. Ya itulah, apalagi kayak saudara-saudara kita yang pejuang harian gitu, maksudnya yang berjaket-jaket hijau gitu kan juga pada kena. Ya itu parah banget sih, parah apa ini dampaknya parah banget semua. Ini bisa dibilang juga waktunya buat kita juga bantu sahabat-sahabat kita yang juga benar-benar membutuhkan gitu kan. Betul. Justru di saat seperti ini jangan kita malah jadi larut dalam frustasi, keterpurukan atau hal-hal apapun itu, tapi saatnya kita untuk sama-sama maju, sama-sama saling ngerangkul, sama-sama saling membantu. Itu aja sih. Gue yakin kok Indonesia bisa. Oke, karena kita adalah makhluk sosial, bukan makhluk media sosial. Yap. Nah, gue suka kata-kata lu tuh. Jangan hanya membantu lewat Instagram saja. Nah, jangan suka membantu lewat postingan saja. Realnya juga harus. Action, guys. Nah, bener, action. Oke, Bang Atik, ini mungkin banyak juga following Bang Atik yang penasaran karya Bang Atik nih apa sih yang mungkin juga beberapa orang mungkin menunggu-nunggu karya Bang Atik yang sempat tertunda mungkin ya. Mungkin dengan adanya channel YouTube-nya Bang Atik sekarang, Bang Atik kan mulai berkarya lagi nih ya. Motivasi untuk berkarya lagi di dunia YouTube di masa pandemi ini itu berangkat dari mana sih Bang? Berangkat dari kegabutan gue. Kegabutan ya. Jadi lebih memproduktifkan diri mungkin ya. Lebih mengaktifkan diri lagi nih. Atau mau on off, gue onin aja nih badan gue kan. Jadi gue udahlah kita berkarya lah lebih baik juga gitu loh. Dan
dunia YouTube ini adalah suatu hal yang baru dan menarik buat gue. Dan gue rasa banyak banget potensi yang bisa gue gali dari dalam diri gue. Bisa mengobati kerinduan kalian juga. Asik. Cie, Benar. Enggak, gue kasarnya gue gak ada di televisi, gue ada di sini. YouTube ya. Jadi buat lo yang pengen cari Bang Atik nih, pengen Ya. kangen nih, pengen lihat Bang Atik, pengen apa? Bisa Berkarya. ya, lihat berkarya lagi, lu bisa langsung mampir ke channel YouTube-nya Bang Atik. Iya. Ya. Jadi so we still connected. Ya, We still connected. benar karena kita harus menjalin hubungan terus ya Saling menjaga. Saling menjaga lah. Gue berkarya, mereka mendukung, gue berikan yang terbaik, mereka pun bakal berikan yang terbaik. Apresiasi, dukungan segala Itu macam. dia. Dukung kita juga guys ya. Oke, Bang Atik. Ya. Bang Atik pernah nggak sih ngerasa ada di titik dimana Bang Atik ini ngerasa bingung mau ngelakuin sesuatu hal, kayak misal nih, let's say yang kita lihat di infotainment itu soal hal-hal yang atau enggak prestasi-prestasi tentang Bang Atik, terus juga kehidupan yang mungkin juga dilihat orang, wah Bang Atik kok kayaknya hidupnya nggak ada beban gitu kan. Nah, gue yakin pasti nih ada nih di mana fase manusia itu merasa dirinya itu bingung mau ngapain. Nah, Bang Atik pernah nggak sih ngerasain hal itu? Pernah. Oke. Dan munafik kalau gue bilang enggak. Enggak, oh ya, Iya, benar, munafik gue dong. setuju. Munafik. Pernah kok. Apalagi di dunia entertain. Sekali lagi gue tegaskan, tidak hanya di entertain ya. Ya, Ini ya, itu ya. entertain, perbedaan entertain sama dunia non entertain adalah entertain karena kita terekspos. Oke. Orang jadi pada tahu semua. Apalagi kayak zaman sekarang media sosial cepat nyebar, jadi terungkap lah. Padahal yang di non entertain pun banyak yang kayak kita. Iya, iya. Dan kalau gue merasakan gejolak fase itu ada, kayak gue ngapain lagi ya, apa yang bisa gue lakuin ya, gue masih ada apa lagi sih nih di diri gue nih gitu loh. Kira-kira gue bisa apa lagi ya gitu sih. Iya. Gue agak ada fasenya kayak gue bingung ngapain lagi nih, apalagi kayak pas lagi sekarang nih pandemi itu gue berpikir ngapain lagi ya, oh bisa nih gue mencoba satu dunia baru seperti ini gitu loh. Oke. Per-YouTubean itu sih. Tapi fase-fase kayak gitu ada up and down-nya sih. Di saat gue lagi down ya alhamdulillah orang-orang terdekat gue termasuk pasangan gue juga ngasih Support. support. Oke. Kayak istri gue juga tetap semangat ya, bla bla bla, kita bisa kok gini nih. Ya oke lah, bangkit lah, intinya mau bangkit dan usaha sih. Oke, jadi tips dari Bang Atik ketika lu ada di fase seperti itu, kurang Tips lebih? gue adalah lo jangan gampang nyerah. Tapi sambil usaha nih, apa nih yang bisa digali lagi. Oke. Apa nih yang bisa kita coba, suatu hal baru apa nih, intinya jangan berhenti mencoba, jangan berhenti usaha, dan jangan pernah putus asa pernah kok gue ngerasain, dan emang kayak bingung men di fase itu, kayak anjir gue ngapain lagi tuh ya gitu loh, kayak gimana gitu loh. Itu gue ngerasain kok. Tapi yang gue lihat nih Bang Atik, mungkin kata insecure sekarang udah familiar banget gitu ya di telinga kita. Ya, di Instagram, di Twitter, semua banyak orang yang akhirnya menjudge dirinya, gue lagi insecure nih. Sekarang banyak banget orang yang akhirnya ketika ada di fase terendahnya mereka, apalagi karena adanya kasus COVID, banyak orang yang akhirnya frustasi dan merasa bahwa dirinya bingung nih, gue harus ngapain lagi, gue cari kerja. Gak main-main loh men kasus COVID ini. Kayak gue baca di berita, gue ikutin perkembangannya, nauzubillah gitu ya. Banyak yang akhirnya frustasi, mereka melakukan hal-hal nekat di luar nalar. Ada lagi kalau yang untuk pasutri, mereka jadi berpisah. Itu tapi itu sih maksudnya, kita di titik terendah, cuman satu sih saran gua, mendekatlah kepada Sang Pencipta. Mendekatlah pada Sang Pencipta ya. Kuatkan iman lo. Keluar nanti di sini quotes-nya. Mendekatlah pada Sang Pencipta, dekatkan diri. Kalau orang Sunda bilang sing eling. Nah, ya benar. Sing eling sama, intinya itu sih. Intinya kalau kita tidak ada fondasi itu, wah nggak tahu deh itu bakal kayak gimana. Iya. Parah sih, parah. Basicnya kita harus lebih mendekatkan diri pada
mendekatkan diri pada pencipta, tapi bukan juga lalu kita berdiam diri. Tetap Harus cari ada usaha. peluang-peluang usaha. Mungkin kita harus lebih jeli. Kayak sekarang ini kan banyak kita work from home, ya kan? Pada masa PSBB kemarin. Oke, apa nih yang bisa kita lakuin? Kasarnya kita jualan online, atau kita menjadi salah satu reseller, atau kita jadi dropshipper, atau apapun itulah, banyak banget kan yang bisa digali. Baik itu dari kulineri, segala macam yang kita pakai, baju segala macam, banyak yang bisa kita gali kok intinya. Banyak potensi yang banyak bisa- potensi kok, Iya. asal kita jeli dan mau. Intinya itu Oke, aja sih. intinya itu guys. Intinya itu guys. Oke. Jualan bahkan kayak untuk jual beli otomotif, semua udah bisa dimudahkan dari Internet sosial media dan internet kan. Dan kenapa kita nggak memanfaatkan itu dengan baik dan bijak ya? Ya harus bijak tuh. Harus bijak Tetep pakai media sosial tuh harus bijak, Iya. jangan konyol-konyolan lah. Ntar tahu udah kayak gimana Ntar kan? kayak itu tuh. Seperti yang itulah. Adalah teman kita lah. Ya nggak usah dibahas itu. Aduh, jangan Oke, lah, jangan. Bang Atik. Ya. Dengan status Bang Atik sebagai pekerja seni, Ya. pernah ngerasa terbebani gak sih? Karena kan di situ ada privacy yang sebenarnya kadang kita harus keep itu sendiri, tapi banyak media-media yang sangat Malah memburu nge-blow itu. up. Oh, malah Ya, nge-blow up itu. Ya. Terbebani mungkin pada awalnya sih ya. Tapi ya gue berpikir ya itu resiko pada saat lo menjadi seorang pekerja seni. Atau mungkin dengan bahasa sekarang tuh artis, aktor segala macam ya. Ya lo bekerja di satu bidang ya, Selalu ada lo resiko. juga ada resikonya. Dan resikonya tuh lo siap apa enggak. Bagaimana cara lo menyikapinya, lo menghadapinya. Kalau gue sih ya awalnya kayak oh gini ya. Tapi akhirnya udah gue bawa santai aja. Oh, oke. Gue bawa santai aja. Emang sih terkadang kalau misalkan ya gue paling demen tuh kalau kemana-mana gue naik transportasi umum ya. Oh. Harus dicontoh tuh. Gue naik transportasi umum kayak ada yang ngeliatin. Sebenarnya sih agak risih. Cuman ya udahlah ya emang mungkin buat dia yang melihat gue tuh kayak itu ya, wah seneng, mungkin seneng, mungkin kayak kenal nih di mana ya gitu loh. Ya gue mencoba merasakan menjadi dia. Oke. Jadi jangan langsung kayak ada yang ngeliatin loh. Langsung apaan sih? Kayak Gitu gitu ya. Udah nih ya namanya di resiko. Seorang pekerja seni ya pasti kayak gitu. Jadi enjoy aja. Enjoy aja. Enjoy aja. Tapi gini loh. Sempat nggak sih lu ngerasa bahwa diri lu akhirnya terbatasi atau enggak pergerakan lu akhirnya ada Oh kayak ada ruang tertentu. ada gue ruang nggak bisa tertentu. gerak lebih jauh atau gimana. Tapi lebih ke itu atas branding yang lu buat sendiri. Kayak misalnya ketika gue membranding gue sebagai seorang, misalnya Bang Atik nih, gue udah nge-branding gue sosok public figure yang seperti ini karakternya. Akhirnya kita keluar dari karakter asli kita. Pernah gak sih ngerasa kayak gitu? Pernah. Dan kalau kata gue sih ya nggak perlu takut buat apa. Just be yourself guys. Karena kan banyak banget nih, ada aja orang yang akhirnya dia menjadi sosok lain ketika Ya kayak misalnya ada salah satu public figure, dia udah sukses. Misalkan dia ketemu nih. teman lama, ketemu teman SD, gitu. berubah ya dia. Dulu kan gini-gini ya. Kalau gue pribadi gue menegaskan dan memprinsipkan di diri gue adalah just be yourself. Buat apa lu menjadi satu sosok lain, buat apa? Gua menjadi satu sosok karakter, iya, tapi pada saat di lokasi. Oke. Keluar dari lokasi, ya gue balik lagi gue Atik Rahman. Atik yang dulu lulus semua kenal gitu Iya, ya. iya, tetap tetap ini diri gue. Dan nggak ada salahnya kok kita tetap stay humble, ramah sama orang, nggak ada ruginya. Dan jangan pernah, karena kita ada satu pencapaian di karir kita, jangan pernah sombong deh. Karena sombongan itu bakal ngancurin kok, asli deh. Wow, parah. Sombongan itu bakal ngancurin. Itu ya. Lo cepet naik, begitu lo sombong, lo cepet turun. Oke, nih Bang Atik terakhir nih. Apa? Ngomongin sosial media pasti selalu bersangkutan dengan yang namanya netizen. Betul. Dalam hidup Bang Atik, pernah nggak sih Bang Atik ke-trigger dengan salah satu komentar dari sosial medianya Bang Atik, sampai akhirnya Bang Atik ngerasa bahwa oh ternyata
sejahat ini ya mereka ke gue. Oh, nggak usah kayak gitu. Ada kok baru-baru ini juga ada yang kayak gitu. Oh, siapa tuh? Ada lah itu netizen ya, semoga dia diberikan Pencerahan ya. pencerahan lah, hidayah. Tapi ada lah, ada yang seperti itu. Ketrigger, ya wajar. Sebagai seorang pemimpin sekaligus dengan bidang yang gue lakukan ini, gue pekerja seni, ya gue juga mau melindungi melindungi diri gue dan keluarga gue dong. Oke. Nah, ya lu tau lah kayak ada yang bahasanya aneh-aneh di luar sana, netizen gitu-gitu. Gue sempat sih ketrigger kayak karena menyangkut Lu dan juga keluarga mungkin. ya, dan itu Bikin lu ngedown gak sih? gak ngedon ya, mungkin karena gimana ya bahasanya, ngedon ya, gak ngedon sih karena gue udah terbiasa dengan bahasa-bahasa kayak gitu. Mungkin lebih ke kok gitu ya tuh orang gitu loh. Gitu. Oh ada ya yang ngomong kayak gitu, maksudnya apa yang tidak kita pikirkan kepikir sama dia. Tapi ya itu dialah manfaatnya kalau kita selalu berusaha baik sama orang, berusaha dalam arti yang sebenarnya ya, bukan arti cuman lo carmuk atau apa, enggak lah, lo tetap jadi pribadi yang baik. Alhamdulillah ada aja di bawah-bawahnya komennya yang membela gua. Ya karena kan selalu ada pro dan kontra mungkin ya. Selalu ada pro dan kontra. Di entertain, jadi jangan kaget lah, pro kontra itu pasti ada. Tapi balik lagi ke kita sendiri, gimana kita menyikapinya, gimana kita menghadapinya, menjalaninya. Let it flow aja sih. Apa sih mau kita kasarnya juga sorry ya, misalnya umur nggak ada yang tahu. Seberapa tenar lo, seberapa kaya lo, yang pada saat lo bawa lo udah nggak ada, apa yang lo bawa? Lo bawa semua ke dalam liang kubur nggak mungkin kan? Jadi ya udah, jadi diri lo sendiri aja yang tetap berusaha yang terbaik. Lo humble, lo ramah, berbakti sama orang tua, lo nikmatin hidup aja sih. Tapi itu yang gue bilang, pada saat gue di lokasi, gue memerankan satu karakter, ya gue masuk ke dalam karakter itu. Pulang dari lokasi, beres syuting, gue diri gue sendiri. Itulah. Kasih tips and trick dong buat kita nih. Kita kan sebagai Kenapa? newcomer nih di dunia seperti YouTube lah, bisa dibilang. Sama gue juga newcomer nih. Ya, Gue newcomer dalam YouTube. Pengalamannya lebih panjang gitu. Nah, tips and tricks untuk mereka-mereka yang mungkin juga karena masa Covid ini akhirnya juga ikutan terjun di dunia yang sama seperti Bang Atik, ikut berkarya. Nah, tips and tricknya apa sih? Tips and trick dari seorang Atik Rahman. Waduh, gue jadi gugup nih. Abis ini quotes of the night. Tips and tricknya apa ya? Gue paham sih, di situasi kayak begini pasti kita ngedown, iya. Frustasi, iya. Tapi satu, jangan putus asa. Kita kembali kepada Sang Pencipta, berpasrah diri, tapi usaha. Bukan pasrah berarti yaudah gue gak ngapa-ngapain, tetap usaha. Tetap ada ikhtiarnya lah ya. Ikhtiarnya lah, lo ada peluang apa yang bisa lo gali, lo lakuin. Gak mungkin gak ada peluang, gak mungkin. Selama lo jeli pasti ada kok. Pasti ada. Balik lagi kemana? Ke niat. Balik lagi. Jadi jangan putus asa, jangan nyerah. Tetap positive thinking mindset lo. Itu penting sih. Positive thinking deh. Mantap. Segala macam kondisi, mau lagi gimana-gimana, tetap positive thinking. Itu sih. Karena dengan positive thinking, lo mendatangkan hal-hal positif ke diri lo. Dan paling utama adalah hati lo selalu berpositif sama orang. Coba kalau lo berburuk sangka, ini buruk sangka, capek ini sendiri ini juga sih. capek sendiri cuy. Buat apa kayak gitu? Bener. Itu sih tips. Dampaknya juga nanti buruk yang keluar kan ya, outputnya. Betul sekali. Nah itu dia guys ya. Jadi kesimpulannya adalah mungkin di hari ini seperti apa yang sering gue bilang ke kalian semua. Udah tahun 2020 guys. Udah bukan zamannya lagi kalian santai-santai di zona nyamannya kalian. Keluar dari situ, buka hati kamu, buka pikiran kamu, dan juga buka mata kamu untuk mulai melihat keadaan sekitar. Dan temukan banyak peluang di sekitar kalian. Betul banget. Dia. Gue demen bahasa lo. Quotes of the night tuh dari Bang Atik apa nih? Quotes of the night. Aduh. Apa ya? Kata andalan deh atau apa gitu. Kata-kata andalan. Oh, kata-kata andalan gue. Guys. Asik. Ini langsung sinematik ya. Langsung sinematik shot. Ya. Stay positive.
do the best, then you will get the best. Oh, keren. Thank you, Well, guys, thank you. ini kayaknya bakal udah panjang juga nih. Takutnya teman-teman juga bosan. Dan kalau misalnya kalian emang lebih pengen kepo lagi nih sama Bang Atik, lu bisa langsung kepoin di channelnya Bang Atik, karena Bang Atik tuh ada Q&A juga. Jadi yang kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang pengen lu ditanyain ke Bang Atik langsung, Ya, bisa pasti langsung gue jawab. komentar di YouTube-nya mereka di apa tadi? Atik Rahman. Atik Rahman. Atau Yap. bisa juga kepoin Instagramnya di Atik Rahman _ Atik Rahman _ And well, Yap. ini kita sekarang lagi ada di mana ya? Lupa Oh, nih. ini ada di satu tempat yang nyaman. Iya, the PW. Wah, bener banget nih tempat. Nyaman, good Enjoy. service, good food, nice vibes. Mm-mm. Ini salah satu cafe di Bogor. Di Bogor namanya Cafe Veranda. Veranda. The Veranda. The Veranda. Jadi buat teman-teman nih sekitaran Bogor, ini Bogor ini daerah mana sih, Bang? Ini Jalan Bumi Katulampa. Oke, di daerah Jalan Bumi lu bisa langsung mampir aja ke sini di kafenya The Veranda. Veranda. Ini tempatnya enak banget buat nongkrong, dan yang pasti Nice. nongkrongnya tetap di protokol Covid ya. Iya. Iya. Jangan lupa kemana-mana kalau kalian pergi bawa masker, bawa hand sanitizer. Bawa masker, pakai masker, bawa hand sanitizer, sama rajin-rajin cuci tangan. Dan Nah. jangan lupa social distancing sama physical distancing. Itu dia. Well guys, thank you. Pokoknya make your dream come true. Des Kantona pamit. Yap, gue Atik Rahman. Thank you udah diundang sini. Oh, thank you banget Des yang di sini. Wah. Didatengin sama Atik Rahman. Thank you, See you thank you. and See you. signing out. Guys, bye-bye. Bye.